waktunya belajar bahasa Inggris. Alright, before we start our lesson today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning my students. Selamat pagi anak-anak Bunda. How is everything there? Bagaimana kabarnya di sana? Good, bagus sekali. Hopefully you are always healthy and happy. Bunda selalu berdoa semoga anak-anak Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia. Alright, before we start our class today, let's do a warming up. Sebelum kita mulai kelas hari ini, marilah kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, pemanasannya kita lakukan dengan melakukan senam head shoulders. Oke? Can you do that? Apakah anak-anak Bunda bisa melakukannya? Pasti bisa ya. Jika belum bisa, silakan anak-anak Bunda mengikuti Bunda. Oke? Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Nah, sudah bisa? Oke, berarti hari ini sudah semangat dan sudah siap untuk belajarnya ya. Right, so what will we have today? Apa yang akan kita laksanakan hari ini? Today we will review our materials. Jadi hari ini kita akan mereview atau mengulas materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Why? Mengapa? Because next week you will have a quiz. Jadi minggu depan anak-anak Bunda akan melaksanakan quiz. Nah, materi untuk quiz adalah materi yang telah kita pelajari. So, what have we learned? Apa saja ya yang telah kita pelajari? Silakan anak-anak Bunda simak video berikut ini. Okay, today we will review our materials that we have learned. Hari ini kita akan mengulas materi yang telah kita pelajari selama ini. So, are you ready? Let's get started. Next week we will have a quiz. So, today we are going to divide our materials into 4 main discussions. Jadi, minggu depan kita akan mengadakan quiz tentang apa yang telah kita pelajari. Jadi, hari ini kita akan membagi materi kita menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama introduction, yang kedua review, yang ketiga assignment atau tugas, dan yang terakhir conclusion atau kesimpulan. Okay, now we'll start with introduction. Kita akan mulai dengan perkenalan. Nah, seperti yang telah Bunda jelaskan sebelumnya, bahwa di kelas 7 ini untuk KD atau kompetensi dasar kita adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi personal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi, inti dari kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah mengidentifikasi tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapinya. Jadi yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah mengulas tentang keempat materi tersebut. Jadi selain anak-anak Bunda bisa mengidentifikasi keempat ungkapan tersebut, anak-anak Bunda juga harus bisa menanggapi atau memberikan tanggapan atau respon dari keempat pokok bahasan tersebut. So the summary for our lesson today is greeting, farewell or leave taking, saying thanks and saying sorry. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sapaan, lalu kita akan belajar mengenai perpisahan, mengatakan terima kasih, dan mengatakan permohonan maaf. Nah, itulah ringkasan untuk KD 3.1. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik ya, karena minggu depan kita akan mengadakan kuis yang membahas keempat materi tersebut. Alright, to prepare our quiz next week, we will review these materials. Jadi, untuk mempersiapkan kuis minggu depan, Bunda akan mereview materi berikut ini, yaitu greeting, leave taking, saying thanks, and saying sorry. So, all of these materials are included into KD 3.1. Jadi, materi tersebut masuk ke dalam KD 3.1 yang seperti Bunda sebutkan tadi, bahwa kita harus bisa mengidentifikasi
keempat ungkapan tersebut dan menanggapinya. Oke, sudah siap? Let's start with greeting. Mari kita mulai dengan greeting. Okay, now we will learn about greetings. Hari ini kita akan belajar tentang greetings atau sapaan. Do you still remember about greetings? Apakah anak-anak Bunda masih ingat pembelajaran tentang greetings? Tentu saja ya. At the first meeting, we learned about greetings. Pada pertemuan pertama kita sudah belajar tentang greetings. Nah, yang kita pelajari tentang greeting adalah yang pertama, greeting based on the time atau menyapa berdasarkan waktu. Contohnya, jika di pagi hari kita mengucapkan good morning, lalu di siang hari kita mengucapkan good afternoon, di sore atau malam hari kita mengucapkan good evening, dan sebelum atau menjelang tidur kita mengucapkan good night. Nah, itulah adalah contoh menyapa berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya kita juga sudah belajar tentang menyapa secara formal dan informal atau greeting formally and informally. Nah, contoh menyapa formal kita bisa mengatakan good morning, how do you do? Nah, secara informal atau secara tidak resmi kita mengatakan hello, hi. Selain itu, kita juga bisa menyapa teman dengan mengatakan nice to meet you. Lalu dijawab dengan nice to meet you too. Nah, selain itu kita juga sudah belajar tentang menanyakan kondisi atau asking condition dengan mengucapkan how are you, how's everything, how are you there, bagaimana kabarmu, atau bagaimana segala sesuatunya. Nah, ketika ada teman yang menanyakan kondisi, kita akan menjawab atau merespon dengan mengatakan I'm fine, very good. Nah, saya baik-baik saja, sangat luar biasa hari ini. Atau jika kita sakit, kita bisa mengatakan I'm sick, saya sakit. Atau jika kita dalam keadaan biasa-biasa saja, kita bisa mengatakan so-so atau not bad. Lumayan lah ya. Nah, itulah pembelajaran yang telah kita pelajari tentang greetings atau tentang sapaan. Jadi ada 4 hal pokok yang telah kita pelajari tentang sapaan, yaitu menyapa berdasarkan waktu atau greeting based on the time, and then greeting formally and informally, and then asking condition, and the last is the responses. Nah, the second point that we will learn today is leave taking or farewell. Jadi poin kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah leave taking atau farewell atau mengucapkan salam perpisahan. Nah, kira-kira anak-anak Bunda mengatakan apa ya sebelum berpisah dengan teman-teman anak-anak Bunda? Ada banyak sekali ekspresinya ya. So, there are some expressions of leave taking or farewell. The examples are see you later, see you, goodbye, bye-bye. Atau jika anak-anak Bunda ingin berpamitan untuk pergi, anak-anak Bunda bisa mengatakan I have to go home now. Sorry, I should leave now. Maafkan saya harus pergi sekarang. Nah, setelah anak-anak Bunda mengucapkan ucapan perpisahan, anak-anak Bunda bisa merespon dengan mengatakan see you, bye, take care, atau hati-hati. Nah, itulah pembelajaran yang telah kita pelajari tentang leave taking atau farewell, yaitu mengucapkan salam perpisahan. Okay, the third point that we have learned so far is saying thanks. Nah, poin ketiga yang telah kita pelajari adalah saying thanks atau mengucapkan terima kasih. So, when do we say thanks? Kapan ya kita mengucapkan terima kasih? Yes, we say thanks when we are grateful for something. Nah, kita mengucapkan terima kasih ketika kita bersyukur atas sesuatu. Or, we say thanks to express our gratitude. Kita mengucapkan terima kasih sebagai ungkapan syukur kita. So, what are the expressions of saying thanks? Apa saja ya ekspresi atau ungkapan ucapan terima kasih? We can say, thank you, thanks, I appreciate your kindness. Saya hargai kebaikanmu. Thanks a lot, thanks, that's very kind of you. Terima kasih, Anda sangat baik. Lalu, apa ya respon kita ketika ada seorang teman yang mengucapkan terima kasih? So, we can say, you're welcome, never mind, no worries, don't worry. Sama-sama, tidak mengapa, jangan khawatir. Nah, itu merupakan contoh respon dari ucapan terima kasih. So, that's all for our materials about saying thanks. Itulah materi kita tentang saying thanks.
Okay, the last point that we have learned so far is saying sorry. Jadi, poin terakhir yang telah kita pelajari sejauh ini adalah saying sorry atau mengucapkan permohonan maaf. Nah, anak-anak Bunda masih ingat bukan? Pada KD 3.1 memang ada 4 pokok bahasan yang kita pelajari, yaitu greeting, leave taking or farewell, saying thanks, and the last is saying sorry. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah saying sorry. So, what are the expressions of saying sorry? Apa saja ya ekspresi untuk permohonan maaf? We can say, I'm sorry or sorry, forgive me, ampuni aku, I do apologize, saya benar-benar minta maaf, I'm sorry for bla bla bla. I'm sorry for bla bla bla. I won't do it again. Saya mohon maaf karena bla bla bla. Saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Seperti yang telah Bunda jelaskan, pada saat meminta maaf kita juga bisa mengucapkan alasan dan juga janji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi, kita bisa memasukkan janji dan juga alasan kita melakukan kesalahan. So, we can include our promise and our reason. Nah, selain itu, jika ada teman yang mengatakan sorry atau permohonan maaf, apa saja ya respon kita atau apa yang akan kita katakan? Kita bisa mengatakan, I accept your apology. Saya menerima permohonan maafmu. Atau don't worry, tidak usah khawatir. I forgive you. Saya memaafkan kamu. Atau let's just forget it. Dilupakan saja ya, atau lupakan saja. Nah, berikut merupakan contoh permohonan maaf dan responnya. Ingat ya, pada saat mengatakan sorry, kita juga bisa mengatakan sorry pada kesempatan yang lain. Contoh, untuk menunjukkan simpati, seperti I know about your uncle's death. I'm sorry to hear that. Saya turut berduka cita. Atau saya turut sedih ketika mendengarnya. Nah, selain itu, kita juga bisa mengatakan sorry ketika kita tidak bisa memenuhi harapan orang lain. I'm sorry, I can't come. Nah, contohnya adalah maafkan saya tidak bisa datang. Jadi banyak sekali ya kegunaan sorry. Nah, anak-anak Bunda sudah tahu ya sekarang jika sorry dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Alright, now it's time for your assignment or your task. Waktunya untuk tugas anak-anak Bunda. So, your task is to complete or draw a mind map to summarize what we have learned so far. Silahkan anak-anak Bunda melengkapi atau menggambar mind map untuk meringkas pembelajaran yang telah kita pelajari. Jadi, anak-anak Bunda boleh melengkapi mind map seperti yang Bunda contohkan. You can see the example on the web e-learning. Anak-anak Bunda boleh melihat contoh di web e-learning. You can draw as creative as possible. Jadi, anak-anak Bunda boleh menggambar sekreatif mungkin. So, your task is to summarize what we have learned so far in a form of mind map. Jadi, tugasnya adalah meringkas pembelajaran yang telah kita pelajari dalam bentuk mind map. Alright, those are the materials for the quiz next week. Jadi itulah materi untuk kuis minggu depan, yaitu ada greeting and responses atau sapaan dan respon. Yang kedua, leave taking and responses atau ucapan perpisahan dan respon. Saying thanks and responses, mengucapkan terima kasih dan respon. Keempat, saying sorry and responses, mengucapkan permohonan maaf dan responnya. Nah, untuk materi-materi tersebut dapat juga dilihat pada unit 1 dan unit 2. So, please study unit 1 and unit 2 in your book. Jadi, tolong ya, untuk materi dapat dipelajari pada unit 1 dan unit 2. That's all for our learning today. Thanks for your attention and goodbye. Okay, have you watched the review about the materials? Apakah anak-anak Bunda sudah melihat review materi pembelajarannya? That's good if you have watched it. Nah, bagus sekali ya jika anak-anak Bunda sudah melihat video reviewnya. Nah, selanjutnya, what is your task? Apa ya tugas untuk anak-anak Bunda? Silakan untuk tugas anak-anak Bunda melengkapi atau membuat mind map tentang ringkasan pembelajaran yang telah kita pelajari. You can see my example as the reference. Jadi anak-anak Bunda boleh melihat contoh mind map yang telah Bunda kerjakan sebagai contoh atau sebagai referensi. Oke? Jadi silakan anak-anak Bunda boleh membuat mind map-nya sekreatif mungkin. Jika
jika tidak ingin melengkapi mind map yang telah Bunda kerjakan atau yang telah Bunda contohkan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebagai wawasan, Bunda akan menampilkan video bagaimana cara pembuatan sabun. So, semoga menambah wawasan anak-anak Bunda. Baik, itu saja dari Bunda untuk pembelajaran hari ini. Don't forget to submit your work. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, sudah saja ya pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Let's end our lesson by saying hamdalah. Nahkatim bil hamdalah.